ada 6 anakan akar. Ini yang saya ambil adalah cuman, dan kenapa nyangkok itu bisa ngebongkol seperti ini juga ada triknya kawan-kawan. Nah, sahabat bonsai, kali ini saya mau menunjukkan sama sahabat bonsai ya, tentunya ini saya program Kimeng yang saya anggap lama dulunya. Ternyata Kimeng itu nggak lama ya, asal penanganan tepat dan kuncinya adalah sabar juga. Ini mulai dari kecil saya tanam dari cangkok, dan wujudnya hari ini saya tunjukin, dan sudah beberapa tahapan ya, masih bahan lah ya. Jadi di sini ini adalah bahan Kimeng semua, sedikit. Ini baru beberapa bulan ya. Ini saya tanam sekitar, kalau nggak salah ini masih ya anggaplah 1 tahunan. Mulai dari musim hujan kemarin 2023 sampai 2024 saat ini. Ini awalnya dari segini kawan-kawan. Nah, ini saya tanam segini waktu hujan tahun kemarin, dan sekarang sudah segini ini. Sudah selengan saya ya. Nah, lengan saya kan kecil. Jadi orangnya kurus, lengannya pun kecil. Ini sudah saya potong kapan hari, sekitar 1 bulan lalu saya potong, nggak sampai 1 bulan. Kemudian saya potong akar juga. Dan ini penampakan akar setelah saya potong. Untuk akar sebenarnya saya potong kira-kira masih 10 hari yang lalu, dan akarnya sudah kayak gini, sudah keluar semua. Jadi cepet ya untuk Kimeng itu. Tanam ala kadarnya aja, nggak pakai talang, nggak pakai apa. Saya tanam di pinggiran kebun seperti ini. Nah, selengkran ini setelah 1 minggu ke depan, kalau akar sudah coklat, ini akan saya kerok lagi semua. Di sini akan saya kerok lagi keliling. Saya cek akar, kemudian ini enggak saya pakai semua tentunya. Paling-paling dari akar satu ini, kalau misal ada 6 anakan akar, ini yang saya ambil adalah cuman 2 aja. 2 akar, yang lain saya buang semua. Dan untuk percabangan seperti ini akan saya buang sebagian. Yang pasti dari ini 3 ini, nah seperti ini 3 ini akan saya pilih satu aja. Ini saya buang, saya sisakan satu, kemudian belakang untuk backgroundnya. Dan ini nanti bukannya dari sini, belakang memang agak panjang, potongannya agak panjang, karena saya masih menunggu titik yang tumbuh itu daerah mana. Ini akan saya pakai yang paling pendek tentunya di bawah. Jadi ada beberapa. Kemudian yang di sini juga, ini kenapa saya pakai talang seperti ini, karena terlalu dangkal dan ini terlalu rendah. Untuk akarnya ini ada di bagian atas. Dahulunya saya timbun ini kayak gundukan, dan tanahnya hilang di sebelah sini. Kemudian ini saya kawat. 2 ini bukan tanpa maksud. Ini saya gergaji, karena ini dulu ke atas seperti ini, dan ini juga sangat ke atas. Saya gergaji, saya tukuk ke bawah. Ini yang cabang pertama, kemudian ini cabang kedua. Nah, ini biasanya agak gini harusnya, agak gini, tapi nggak masalah. Ini akan potong lagi, dan ini masih perlu pembesaran. Kira-kira kalau kita buat barang seperti ini besarnya, saya butuh yang sebesar ini. Untuk atas ini waktunya potong sebenarnya, tapi saya masih sayang, harus saya cangkok aja. Kemudian ini butuh segini, lebih besar dari ini nggak masalah, tambah bagus karena masih pertumbuhan. Jadi ini perlu waktu 1 tahun, dari sebesar ini nyampe segede ini cuma butuh waktu, maksud saya butuh waktu 1 tahun aja. Dan akar masih proses baru ya. Di bawah juga ada, ini yang masih tadi proses. Ayo kita turun. Nah, jadi seperti ini. Coba kita perhatikan ya. Kita kerok karena ini masih tadi, bisa kita timbun lagi. Oh, akarnya ini sudah lumayan bagus.
Untuk proses akar seperti ini, akar yang paling besar akan saya kupas seperti ini. Kalau enggak kita potong, kita kupas cukup ya. Kita kupas seperti ini, nah seperti jangkok. Ini seperti jangkok. Kemudian setelah tumbuh akar dan akarnya sudah segini-segini, ini boleh dipotong. Ini dari cangkok semua. Dan juga saya sisakan cabang ini sama ini. Karena untuk yang ke atas ini nantinya nggak saya pakai. Saya akan pakai dua ini aja. Fokus di dua batang ini aja. Ini buat cabang pertama dan ini lanjutan yang ke atas gini nanti. Sama, ini usia yang sama seperti tadi yang di atas, cuma proses akarnya ini agak telat. Jadi nggak terkontrol akarnya. Baru tadi siang saya kontrol dan ada beberapa pohon. Kalau mau tanam sebenarnya gampang. Kalau kita mau tanam itu jangan nanggung ya. Sekali tanam misalkan kita punya lahan itu cukup untuk 100 pohon, tanamlah 100 cangkokan. Jadi nggak rugi, waktu kita panen kita dapat banyak. Kalau kita punya lahan yang agak luas kemudian tanam cuma 5, apalagi seperti kita kolektor ya, koleksi ikut didol kita rugi. Misal kita punya 100 pohon dan prosesnya bersamaan, nanti kita jualnya misal kita jual separuh, ada pedagang yang datang ke kita separuh, nah bisa 50. Jadi kita pilih yang bagus-bagus, kita sisihkan, harganya pun nanti akan beda. Kalau beda otomatis secara apa ya, secara keuangan itu masukan kita juga beda kawan-kawan. Ini karena lahannya sempit, saya tanam beberapa aja. Saya manfaatkan lahan yang kosong di sini karena memang lahan sempit di sini. Ini 1 tahunan semua ya, 1 tahun. Ada yang nggak nyampe. Kalau sini nggak nyampe sih, nggak nyampe 1 tahun. Yang awal-awal tadi 1 tahun. Ini beberapa bulan aja, sekitar 7 bulanan. Gitu teman-teman, kalau mau budidaya jangan nanggung ya. Kalau ada 100 pohon cukup ya 100 pohon. Kalau punya lahan banyak, luas, itu manfaatkan. Sekali panen kita dapat duitnya itu juga banyak. Nggak nanggung-nanggung. Dan ada kira-kira kalau 100 pohonan itu yang paling bagus, nggak mungkin dari 100 pohon itu bagus semua. Pasti kalau nggak 50%, 40% yang bagus. Dan itu pun sudah cukup baik hasilnya. Kita bedain harganya. Untuk yang bagus itu dipisah juga, untuk yang biasa-biasa itu diborongin, nggak masalah. Seperti punya saya ini, yang di sini, ini kan masih awal-awal memang. Jadi timbang ketimbang lahan itu kosong ya, kita manfaatin seperti ini. Ini sebentar lagi kalau lebih gede lagi, 5 bulan lagi ini sudah saya potong. Ini karena masih ke atas, ini butuhnya kan ke sana masih ke arah sini. Jadi mungkin saya gergaji, saya tekuk ke sana ataupun kita pelihara cabang baru. Dan kenapa nyangkok itu bisa ngebongkol seperti ini? Ini juga ada triknya kawan-kawan. Kalau kita nyangkok, saya nggak akan kupas semuanya di sini seperti nyangkok yang lain itu enggak, tapi saya sayat menjadi 4 bagian seret ke atas. Jadi ini saya kupas 4 bagian dan nggak saya buang kulitnya, kemudian saya ganjel sama mos dan untuk terakhir kita tutup sama mos sama plastik juga. Jadi hasilnya akan langsung bengkak kita ketika kita tanam seperti ini. Hasilnya akan cebol. Jadi cara seperti itu untuk membuat kimeng yang bogel-bogel. Kalau sancang saya belum coba. Untuk sancang itu kan kulitnya tipis dan rapuh, jadi gampang apa? Gampang patah biasanya. Untuk jenis ficus itu sangat mudah sekali. Nah, sahabat bonsai, itu sedikit tips dari saya dan saya cuma menunjukkan ya kalau tanam kimeng itu panen berapa bulan dan cepat apa enggak itu tergantung ya. Kalau cuma di pot terus-terusan di pot dan medianya terbatas, 1 tahun pun kita tanam sejempol segini tetap akan sejempol.
Kalau di ground, di tanah, ataupun kalau nggak punya lahan, misalkan halaman kita atau kebun kita, bukan kebun sih, tapi pekarangan kita itu bahu semua, alangkah baiknya sediain ember besar ataupun karung juga bisa seadanya, yang penting medianya banyak. Itu pasti oke. Bisa kalau untuk buat mame ataupun small itu sudah cukup. Nah, seperti itu ya sahabat bonsai. Semoga video yang saya sajikan, meskipun ini video jelek, ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama untuk pemula. Saya paling kepikiran itu pada pemula. Tapi pemula itu kan ada dua, pemula benar-benar pemula dan pemain muka lama.